Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari Pusteja dari kelas 10 TPR 1. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemrograman dasar atau yang sering kita sebut pemrograman dasar. Ialah pemrograman yang memberi dasar-dasar logika, di mana struktur bahas pemrograman yang diberikan bersifat universal serta lebih mengedepankan pembentuk pola pikir seseorang mengenai pembuatan suatu pemrograman yang efektif dan efisien. Pemrograman adalah proses menulis, menguji dan memperbaiki buku dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman adalah untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram atau pemrogramer. Untuk dapat melakukan pemrograman diperlukan keterampilan dalam algoritma, logika, bahasa, dan pemrograman. Dan di banyak kasus, pengetahuan lain seperti matematika, pemrograman adalah sebuah seni dalam menggunakan satu atau lebih algoritma yang saling berhubungan dengan menggunakan sebuah bahasa pemrograman tertentu sehingga menjadi semua pemrograman komputer. Bahasa pemrograman yang berbeda mendukung gaya pemrograman yang berbeda pula. Gaya pemrograman ini bisa disebut paradigma pemrograman. Dasar pemrograman. Pengertian dasar program adalah rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logika dan sistematis. Pengertian pemrograman adalah suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu, di mana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer atau dikenal dengan bahasa pemrograman. Konsep dasar pemrograman pada umumnya adalah IPO atau Input Process Output, lalu dikembangkan menjadi Organizing Input Process Output Distribution to Stroke. Originating berhubungan dengan mengumpulkan data yang biasanya merupakan pencatatan data ke dokumen dasar. Setelah dikumpulkan, dilakukan proses input. Proses tahap ini merupakan proses pengolahan data dari data yang sudah diinput berupa proses menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengklasifikasikan, mengendalikan, dan mencari di stroke. Output tahap ini merupakan proses untuk menghasilkan keluaran dari proses pengolahan data ke peralatan output berupa informasi atau monitor, speaker, dan lain-lain. Distribution tahap ini merupakan proses penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Tahap ini merupakan perekaman hasil pengolahan data storage yang nantinya dapat dipergunakan untuk input proses selanjutnya. Data adalah bahan mentah yang akan diolah menjadi informasi sehingga dapat dipergunakan oleh user atau pemakai. 1. Tipe data dasar merupakan tipe data primitif yang tidak terstruktur yang didefinisikan oleh bahasa pemrograman. Tipe data dasar dibagi menjadi 5 bagian, yaitu A. Numerik, yaitu menyimpan data berupa angka. B. Enumerasi, yaitu suatu urutan list dari nilai-nilai yang berbeda. C. Boolean, yaitu tipe data untuk mempresentasikan true atau false. Karakter, yaitu tipe data untuk menyimpan rangkaian karakter. Internationalization disebut di 18N. 2. Tipe data struktur merupakan tipe data campuran dari berbagai tipe data dasar, contohnya array, record, string, list, dan file. 3. Tipe data didefinisikan oleh pemakai.
Tipe data ini biasanya disebut enumerasi. 4. Tipe data penunjuk. Contoh tipe data penunjuk adalah pointer. Komputasi. Model komputasi adalah suatu kumpulan dari nilai dan operasi-operasi. Ada 3 dasar model komputasi. Model 1. Model fungsional, yaitu model perhitungan yang fungsional terdiri dari satu set nilai-nilai fungsi dan operasi, aplikasi, fungsi, dan komposisi fungsi. 2. Model logika. Model logika yaitu logika model perhitungan terdiri dari suatu set nilai-nilai, definisi hubungan, dan kesimpulan logis. 3. Model imperatif, yaitu model perhitungan yang imperatif terdiri dari suatu set nilai-nilai yang mencakup suatu status dan operasi tugas-tugas untuk memodifikasi status tersebut. Prinsip bahasa pemrograman. 4 prinsip dasar perancangan bahasa pemrograman adalah sintaks, menjelaskan bagaimana struktur pemrograman yang benar. 2. Tipe sistem dan semantik, menunjukkan tipe nilai yang dapat dimanipulasi oleh pemrograman, dan arti semantik dari program mencakup juga aturan penamaan entitas, variabel, fungsi, kelas, parameter, dan lain-lain. Manajemen memori menunjukkan kepada sekumpulan teknik yang membantu kita untuk memahami pemetaan letak dari nilai struktur data dan struktur pemrograman di dalam memori. Exception heading, mengenal penanganan exception, hal-hal yang tak terduga seperti kesalahan input ketika menjalankan pemrograman. Sintaks, semantik, dan pragmatik. Sintaks, aturan gramatikal atau komposisi suatu pemrograman yang mengatur tata cara penulisan huruf, angka, dan karakter lain. Contoh pada pembuatan pemrograman Pascal, antara dua statement dipisahkan oleh titik koma. Semantik, mendefinisikan arti dari pemrograman yang benar secara sintaks dari bahasa pemrograman tersebut. Contoh pada pembuatan pemrograman C, in vektor 10, arti semantiknya akan menyebabkan ruang sebanyak 10. Pragmatik, kemampuan pemakai dalam mengaitkan kalimat dengan konteks yang sesuai bagi kalimat tersebut. Contoh A plus B atau kali A min B. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum